Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifiah Pramuningtyas dengan NIM 2028725300025 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan program studi bisnis dan pemasaran. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Swadaya Temanggung dengan mata pelajaran konsentrasi keahlian dengan materi digital branding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bajunya sudah dimasukkan atau belum, jilbabnya sudah rapi atau belum. Bila boleh silakan berdiri. Dicek dulu. Sudah rapi semua? Jika ada sampah-sampah di samping kanan kiri atau di laci kalian, silakan diambil untuk dibuang ke tempat sampah. Adakah sampah? Tidak. Ya, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah alamin kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Ari akan absen dulu kalian ya. Ya. Abrenda, Adelia, Aisyah, Alfreda. Oke. Hari ini sudah Bu Ari absen semua dan alhamdulillah semua masuk ya. Ya. Karena kita semua sehat, mari kita baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku, untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan anak-anak untuk berdiri dan Pak Ida untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan.
membuat logo secara online. Dan yang ketiga, melakukan produksi konten secara digital. Untuk lebih memperjelas materi ini, mari akan tayangkan slide PPT. Bisa disiapkan buku tulisnya untuk dicatat masing-masing. Ya, kita bisa lihat di depan. Nah, apa ini anak-anak? Logo. Logo itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum? Ya, nanti akan kita bahas di sini. Logo dan merek sama tidak? Beda. Ya. Merek itu apa? Nama suatu brand atau produk. Sementara logo, simbol, pinter, beda. Logo, coba kamu perhatikan baju, pakaian atau tas yang kamu kenakan sehari-hari. Adakah logo di sana? Ada. Ada yang bisa menunjukkan kepada Bu Ari salah satu? Ya, pinter. Fadila. Logo SMK Swadaya Temanggung ada di dasi kalian masing-masing. Bisa dilihat dulu. Ya, itu adalah logo sekolah. Keterangannya, apa itu logo? Nah, ini pengertiannya secara umum. Logo adalah identitas suatu perusahaan yang merupakan cerminan dari visi, misi suatu perusahaan yang divisualisasikan dalam logo perusahaan. Kalau tadi kaitannya dikemukakan oleh beberapa orang ahli. Salah satunya adalah David E. Carter yang ditulis dalam bukunya Kurniawan tahun 2008. Kemudian, tujuan dan fungsi logo menurut David E. Carter yaitu 1. Sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik. 2. Sebagai menunjukkan karakter perusahaan di mata publik atau di mata umum atau di mata masyarakat. Yang ketiga, menginformasikan jenis usaha untuk membangun image. Image itu apa? Kepercayaan. Brand ini image-nya mau bagus atau jelek? Brand ini atau logo ini image-nya atau persepsi masyarakat terhadap produk itu bagus atau jelek? Itu salah satu fungsi logo menurut David E. Carter untuk menginformasikan jenis usaha. Kemudian fungsi logo menurut John Martin dan Michael Rowe. Ini ada di tahun 1998. 1. Fungsi identifikasi. Jadi mengidentifikasi, contohnya misalnya teh gelas. Kamu bisa membedakan antara teh gelas dan teh pucuk harum, bukan gitu? Ya. Karena logonya berbeda. Nah, ini fungsi yang kedua sebagai pembeda. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai komunikasi. Ya, logo selain untuk fungsi identifikasi, fungsi pembeda juga bisa mengkomunikasikan apa bentuk tidak ada, karena bentuknya kalau garis biasa seperti ini. Tetapi kalau kita gunakan 3D, maka tadi ini kan garisnya di bagian pinggir itu agak tebal ya tadi ya. Ya. Oke, anak-anakku. Sekarang Bu Ari akan paparkan tentang video pembuat produk untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang penjelasan-penjelasan yang sudah Bu Ari paparkan tadi.
Buat jenis tipe logo yang paling sering digunakan, kalau menurut kalian ada apa aja? Selamat datang di responnya. Jenis logo yang utama terbagi menjadi dua, yaitu logogram dan logotype. Logogram dan logotype. Apa logogram dan logotype? Mari kita lanjutkan. Sudah? Coba Bu lihat yang sudah jadi. Iya, ini untuk Faida sudah jadi. Ini coffee shop. Ya, bagus sekali Faida. Tepuk tangan dulu untuk Faida. Ya, satu sudah jadi membuat logo sendiri. Tetapi untuk tugas hari ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi logo untuk digital branding yang sudah Bu Ari sampaikan, maka kalian akan melakukan kerja kelompok. Satu kelompok isinya 5 atau 6 anak. Silakan nanti seperti biasa sudah Bu Ari tentukan kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelas bisa di-set sesuai tempat duduknya. Yuk silakan bisa di-set dulu kelasnya. Silakan. Malah jadi lupas ini. Kita berdiri dulu semuanya untuk ice breaking. Namanya adalah Marina menari di atas menara. Jadi ketika Bu Ari bilang, Marina silakan tunjuk diri kalian masing-masing. Marina. Marina. Menari. Menari. Di atas menara. Di atas menara. Oke, coba. Marina. Marina. Menari. Menari. Di atas menara. Di atas menara. Dia. Ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Kita diskusi dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan usaha yang sudah pernah kita jalankan. Silakan dengan usaha tersebut kalian buat logonya. Buat logonya. Oke, silakan kalian kerjakan 10 menit dari sekarang. Untuk langkah-langkahnya dicatat, karena nanti dipresentasikan masing-masing kelompok maju depan untuk mempresentasikan hasil dari program. cara membuat logo kayak gini. Sekarang cuma modal ngetik aja, masuk ke ChatGPT, lalu ketikkan promptnya kayak gini untuk membuat logonya terlebih dahulu. Yuk, silakan. Yang kalah nomor 1 dan selanjutnya. Yuk. Nanti yang kalah siapa? Aisyah. Ya, berarti kelompok 1 pertama. Oke, selanjutnya. Ya, kedua Eljiana, kelompok 2. Kemudian swing yuk. Ya, kelompok 1, ketiga, dan nanti yang terakhir kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kelompok 1 siap ya? Ya. Waktu untuk maju ke depan adalah masing-masing, nggak usah lama-lama, paling lama 5 menit. Silakan dipresentasikan ke kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi, gitu ya. Ayo, segera. Brenda dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dari saya Abdul Makarasa Akademi absen 1. Saya Aisyah Nuri Alida dari absen 4. Saya Aurel Amanda dari absen 8. Saya Bunga Delia dari absen 10. Saya Alfreda Maulana absen 6. Di sini kami ingin memperkenalkan logo usaha kami, yaitu usaha dimsum. Dan ini adalah hasil dari logo yang kami buat untuk usaha kami. Kami memilih warna krem karena sering dikaitkan dengan bahan alami tanpa pewarna buatan dan cocok untuk memberi pesan bahwa makanan tersebut alami organik atau homemade dan mengingatkan pada makanan yang kaya rasa. Dan kami memilih background putih karena warna putih biasanya berkesan bersih, segar, dan higienis. Makna dari sumpit dalam logo memiliki kesan kelezatan yang siap dinikmati. Dan kami juga membuat meja kasir, comek, struk kasir, banner, dan kemasan. Siap, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya Novina dari kelompok Pak. Ya, silakan Novina. Kenapa gambar dimsum hanya satu butir di logo tersebut? Ya, silakan dijawabnya. Alasan dari logo dimsum yang hanya menampilkan satu gambar produk yaitu fokus yang jelas, mudah dikenali, desain yang sederhana, dan menonjolkan ciri khas produk. Baik, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang kalah tadi nomor 2. Kelompok mana ya? Kelompok 2 ya, silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan logo brand usaha kami dan mohon beri izin untuk memperkenalkan diri kami. Saya Evgena Talusya Fitri dari absen 15. Saya Roisa Nurul dari absen 11. Saya Elina Alda dari absen 14. Saya Caisa Sama juga dari absen 10. Saya Nabila Rizky dari absen 16. Jadi di sini saya akan mempresentasikan logo usaha yang kami buat di dalam bidang bangunan. Ini adalah logo usaha kami. Di dalam logo kami terdapat majelis buah dan memiliki makna warna dalam buah tersebut. Warna yang tercantum di logo kami yaitu ada warna merah yang bermakna keberanian, kuning kekayaan, oranye kebahagiaan, dan hijau kesegaran. Dan juga kami membuat 5 elemen yaitu ada comek, meja kasir, terus ada banner, kemasan, dan struk kasir dengan logo brand kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan dari kelompok 3. Mengapa Anda memilih buah itu untuk menjadi logo Anda? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Karena buah-buahan yang terdapat dalam logo kami adalah sebuah ikonik dalam logo kami. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dari tutur kata, kita mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Ari akan bagikan LKPD. Silakan setiap kelompok nanti mengerjakan satu saja. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Bu Ari bagikan satu-satu.
waktukan 10 menit ya, paling lama. Nah. Ada yang belum mendapat? Sudah semua? Silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya masing-masing. Ya, sudah selesai? Sudah. Bisa Bu Ari ambil kembali ya LKPD-nya ya? Ya. Ya, bagus. Kelompok 4 sudah lengkap. Kelompok 3 juga sudah bagus. Kemudian kelompok 2 sudah. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok 1. Oke. Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD kelompok, nanti masih ada LKPD mandiri. Bu Ari akan bagikan soal satu-satu untuk mengecek sejauh mana pengetahuan secara individu terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya, untuk menambah referensi, Bu Ari mempunyai video yang harus kalian lihat. Silakan dimengerti. Dan hujan bermobil menyebut pertama, McDonald's. Lambang M dengan warna kuning emas menjadi salah satu logo dagang dengan nilai mahal karena bentuk familiar dan Dari keempat contoh tadi sudah jelas ya. Memberikan kalian gambaran lebih dalam tentang logo-logo dari brand-brand besar yang sudah kita kenal. Selanjutnya adalah LKPD mandiri. Bisa kalian kerjakan 5 menit saja. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Bu Ari ambil lagi lembar soal dan tentunya dengan jawaban yang sudah kalian tuliskan. Anak-anakku, apakah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan yang bisa menjawab ya, silakan Cesa. Logo harus sesuai brand. Logo harus sesuai brand. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Cesa. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membawa logo tersebut ke dalam aplikasi Instagram. Semua memiliki Instagram? Punya. Kemudian nanti kalian posting, kemudian beri audio, yaitu lagu yang sedang populer saat ini. Kemudian beri caption minimal 3 paragraf, beri Instagramnya Bu Ari dan Instagram bisnis digital. Kemudian kamu beri hashtag minimal 15. Ya. Kemudian Bu Ari ingin merefleksi hari ini bagaimanakah perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran. Bisa kamu tuliskan di buku kalian masing-masing yang besar. Apakah kalian hari ini merasa senang? Apakah hari ini ada yang merasa bad mood?
sudah? Nah, silakan ditunjukkan, diangkat titik-titik baris mau lihat. Ya, kelompok 1 senang semua, kelompok 2 senang semua, kelompok 3 senang semua, kelompok 4 senang semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, anak-anakku, karena waktunya sudah habis, maka pelajaran kali ini kita tutup. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa pembelajaran kali ini logo untuk membranding di digital branding ini adalah 1. Logo harus mempunyai makna. 2. Logo harus mencerminkan brand. Dan yang ketiga, logo sebagai pembeda untuk produk atau usaha yang sedang kita jalani. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah, jika semuanya sudah paham, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silahkan Faidah. Duduk siap, Mbak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna